Yes. Ini tunggu dulu. Allahu Akbar. Pengikut Paulus. Masya Allah. Loh, jadi siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Ya kami percaya kepada Yesus. Bukan Saya tanya, siapa Anda ikuti menyembah Yesus? Kami nggak seperti kalian. Saya tanya, siapa yang Anda ikuti menyembah Paulus? Bukan siapa? karena Paulus kami menyembah Yesus. Tanpa dia pun kami menyembah Yesus. Siapa yang mengajari Anda menyembah Yesus? Siapa yang Anda ikutin? Ketika dia bayi, ada orang Majus datang menyembah. Apakah Anda pengikut orang Majus? Menyembah Yesus. Bukan kejang. Ini masalah pengikut dan penyembah. Oke ya. Kembali kepada tema ya. Kita kembali kepada tema ya. Yesus mengajarkan Petrus untuk berpoligami. Oke? Paham ya? Wah, sesat kamu. Itu bisa nggak sih satu-satu gitu? Oh no. Ini untuk Petrus bukan untuk kalian. Kenapa kalian yang kepanasan? Kenapa? Bagaimana ntar dulu ya? Ya ini kok tiga Kristen ngomong bareng gitu loh. Siapa yang mau menghadapi Bang Juma dulu satu orang siapa? Biar nggak teratur gitu. Siapa? Saya menghadapi dia. Ya udah, yang lain diam dulu. Yang lain diam ya. Jangan lari ya teman-teman Kristen. Kita belajar, kita edukasi. Yang dua perempuan satu jangan dulu. Oke, begini. Silakan. Bang Juma. Silakan. Kita fair-fairan saja ya. Ketika Anda masuk ke ranah kami membahas tentang Bible dan di dalamnya, ketika aku menyerang kalian harus paham ya. Ini bukan serangan, Bung. Ini edukasi. Beritakanlah ini, gospel ke seluruh makhluk. Berarti saya punya hak karena saya makhluk. Oke. Oke ya. Karena kamu juga Muslim kan, kamu bukan orang Kristen kan? Saya tahu, tapi saya mendapat amanat kemudian karena dikatakan di kitab saudara, beritakanlah Injil kepada seluruh manusia. Aku juga manusia. Jadi terus, Injil apa yang kamu beritakan? Injil ini yang sedang ini yang sedang kamu beritakan ini. Lukas 18 nomor 28 nomor 30. Kami telah meninggalkan. Pak Edi, izin dulu. Pak Edi, kalau Bang Juma lagi ngomong, ditelaah dulu, Pak. Jangan orang ngomong juga gitu loh. Makanya begini. Gantian. Bang Handi begini. Kita dewasa saja ya. Yang pertama, oke. Kasih mic-nya dulu ya. Anda bilang tadi beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saya tahu ayatnya itu. Sekarang pertanyaanku sama Anda yang mengklaim sedang memberitakan Injil, apa itu Injil? Injil itu kabar gembira. Kabar gembira, Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Barang siapa yang percaya Tuhannya mati terkutuk dibunuh Romawi, dia akan diselamatkan. Oke. Lalu apakah Anda percaya kepada Yesus? Saya percaya kepada Yesus bahwa dia adalah nabi dan rasul untuk Bani Israel. Dari situ aja Anda nggak mengerti tentang Injil. Kalau Anda bertanya, dengarkan dulu. Yesus yang mengatakan itu, saya percaya kepada apa yang diucapkan Yesus. Aku adalah rasul. Matius 24 nomor 15. Matius 15:24. Oke. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Saudara, bukan domba. Yang dimaksud domba itu Bani Yakub. Dari hasil poligami Yakub 4 istri melahirkan 12 anak. Inilah yang disebut Bani Yakub, Bani Israel. Aku diutus untuk mereka, bukan untuk di luar daripada mereka. Hasil poligami dari Yakub ini. Pahami itu dulu. Nah, Anda bukan domba. Yesus malah berpesan kepada muridnya, hati-hati dengan serigala yang nyamar domba. Hanya Kristen yang bukan Bani Israel yang ngaku pengikut. Berarti serigalanya siapa? Yang ngaku-ngaku Bani Israel siapa sekarang? Itu poin. Saya kira kita selesai situ ya. Kembali kepada tema. Yesus berkata kepada Petrus, bukan kepada kalian. Maaf ini. Kata Yesus kepada mereka. Mereka ini siapa? Petrus dan kawan-kawan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudara-saudaranya dan orang tuanya dan anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada saat ini juga. Berarti di dunia ini Petrus dan kawan-kawan boleh berpoligami, dan pada zaman yang akan datang tidak ada poligami. Diam bu. Kalau istri itu berlipat ganda namanya poligami. Kalau dikatakan sabar. Bisa diskusi habis saya nanti saya kasih waktu. Pasti saya kasih waktu.
Dan karena ini bukan khotbah ya, kita edukasi. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 19 nomor 29? Anda sudah pernah belajar itu? Setiap orang yang dengan namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, istrinya, bapak dan ibunya, anak-anaknya dan ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Yang meninggalkan istri akan mendapatkan 100 kali lipat. Kalah 72 bidadari kalah. Ini Yesus kepada pengikutnya, bukan kepada Kristen. Beda. Silakan. Oke. Pak Edi dulu. Pak Edi kan yang berani tadi tampil tuh. Nah, silakan Pak Edi. Ya. Jadi begini. Kalian kalau tidak tahu konteks ya, tidak bisa menafsirkan seperti pandangan kalian itu. Ya, yang pertama. Yang kedua, sebenarnya mengenai tentang ajaran Yesus, dia hanya pergi kepada domba yang terhilang atau Bani Israel seperti pemahaman kalian itu. Karena pada saat itu dia hanya pergi kepada domba yang terhilang atau Bani Israel seperti pemahaman kalian itu. Karena pada saat itu dia memang ada di Bani Israel. Oke. Itu secara konteks ya. Nah, yang ketiga mengenai tentang bagaimana Yesus berbicara kepada Petrus ketika Petrus bilang, Tuhan, Guru, Rabi, Rabi, kami telah meninggalkan segala sesuatu yang kami miliki. Tidak bisa ditelepon Pak gurunya. Istri kami, anak-anak kami, keluarga kami, hanya untuk mengikut kamu. Ya, dalam pembicaraannya. Lalu Yesus katakan sama dia, ya, pada saat ini juga kamu telah mendapatkan, ya, berkelipat ganda. Ya, dalam kehidupan ini dan yang akan datang. Jadi bukan Yesus katakan sedang Petrus, ya, kamu akan dapat istri 10. Ya. Tidak ada yang begitu. Jadi kamu bilang tadi bahwa Petrus itu ya diajarkan oleh Yesus untuk memiliki istri lagi nanti dapatnya karena sudah meninggalkan satu karena mengikuti Yesus. Enggak begitu. Tadi kamu bilang untuk mendedikasi, itu dedikasinya sesat dong. Padahal Yesus katakan, ya, sedangkan memandang aja perempuan dan menginginkannya, kamu sudah berzina, paham nggak di situ? Ya. Nah begitu Mas, jadi nggak boleh kalau membaca Alkitab, kamu orang seberang, lalu kamu menerjemahkan dengan landasan kamu sedang mengedukasi, tidak boleh begitu. Ya. Itu sama saja kamu sedang dengan pandanganmu itu aja, ya. Padahal itu nggak benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus dalam ajarannya. Nah, oke, terima kasih, silakan. Oke, cukup. Bang Juma lagi, yang lain diem. Bang Juma silakan. Kemute Bang Juma. Maaf, saya lagi sarapan. Oke. Jadi gini, Bung. Yang Anda narasikan ini asumsi Kristen, asumsi gereja. Yang saya bacakan data pengakuan Yesus. Kira-kira tinggi mana pengakuan Yesus, pengajaran Yesus dengan asumsi gereja Anda? Aku berkata, aku Yesus. Sesungguhnya setiap manusia yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istri, gunaika, saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Apa maksud Yesus mengatakan begitu? Kalau kamu dilarang istrimu meninggalkan keyakinanmu sekarang untuk menjadi pengikutku, gak usah khawatir. Karena dengan menjadi pengikutku, kamu boleh mendapatkan berlipat ganda dari itu. Karena pada masa itu, tunggu, sabar Anda. Sabar.
Yesus pada masa itu ketika datang kepada Bani Israel, Yesus ditolak. Sangat sulit mendapatkan pengikut. Bukan kayak sekarang, hanya dengan dikasih Indomie orang menjadi pengikut Kristen. Yesus tidak, Bung. Dia berdakwah kurang lebih 33 tahun dari sejak dia bayi. Inti dakwanya 3 tahun, muridnya cuma 11 orang, 12 satu pun berkhianat. Sulit. Maka Yesus menjanjikan kepada mereka, ayo, siapapun yang menjadi pengikutku. Diam. Ini dalil. Bedakan dulu antara sesi pengajaran Yesus dengan sesi pengajaran gereja. Anda harus paham itu dulu. Ini Yesus sedang mengajar kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Guguk yang Yesus katakan. Itu satu poin. Kemudian saudara, Anda mencoba untuk mengaku sebagai dombanya Yesus. Anda keliru. Jangankan Anda, saya katakan sekali lagi, jangankan Anda yang hidup 2000 tahun. Orang-orang non-Yahudi yang hidup sejaman Yesus aja, Yesus sebut apa? Guguk pemakan sampah. Matius 15 Anda baca satu perikop. Betul Tuhan, tapi bukankah guguk makan sampah dari meja tuannya? Imanmu betul. Kenapa Yesus mengatakan imanmu betul? 1, karena wanita tersebut mengakui dirinya guguk. 2, mengakui dirinya pemakan sampah. 3, mengakui dirinya sebagai budak dari Bani Israel. Paham? Jadi siapapun yang percaya Yesus pada masa itu dianggap guguk. Lalu Anda dianggap apa kira-kira? Jangan kamu melenceng-lenceng ayat. Baca baik-baik itu. Bukan giliran Ibu, diam. Oke? Iya, itu sudah menafsirkan. Kira-kira Anda dianggap apa? 1 menit terakhir dari saya sebelum Anda ambil alih. 1 menit. Yeremia 23 nomor 2. Yang disebut domba itu. Selesaikan dulu mati. Tunggu, supaya Anda sadar bahwa Anda itu bukan domba, tapi serigala. Di dalam Yeremia 23 nomor 2, yang disebut domba adalah silsilahnya jelas dari Yakub, dari hasil poligaminya Yakub. 12 anak yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, inni ma'akum, aku bersama dengan Bani Israel. Dari keempat istrinya yang menurunkan 12 anak. Poligami itu betul-betul diajarkan. Lalu kemudian di dalam pengakuan Yesus Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda domba yang hilang dari Bani Israel? Bukan. Jadi ketika Yesus mengatakan, Petrus berkata, kami meninggalkan segala kepunyaan kami, wahai Yesus. Yesus mengatakan apa? Jika engkau meninggalkan istrimu, kau akan menerima kembali lipat ganda pada hari ini juga, pada masa ini juga. Selesai. Dan Matius 19:29, dan akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di surga. Jelas, lengkap itu. Haleluya. Tapi itu pengajaran Yesus kepada pengikutnya, bukan kepada Anda. Itu hanya kepada domba. Silakan Anda buktikan Anda adalah domba yang hilang dari Bani Israel. Lanjut. Sudah? Oke. Ya, sudah. Silakan. Oke, sebenarnya aku sih nggak terima kamu comot-comot saja ya. Tapi oke, enggak masalah. Oke, kamu punya Alkitab di situ, baca dalam Matius 19 ya. Saya akan bacakan kepada kita setengah-setengah ini ya. Perceraian. Setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, berangkatlah ia dari Galilea, tiba di daerah Yudea dan di seberang sungai Yordan. Orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia, berkata, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan bahwa manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sudah? Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai ketika menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu. Ya, karena kekerasan hatimu lah Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Namun aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali karena zina,
lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik tidak kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat menerima perkataan itu, kecuali mereka yang dikaruniai. Ada orang yang tidak kawin karena ia lahir dari rahim ibunya, dan ada orang yang demikian oleh orang lain, karena orang yang membuat dirinya demikian karena kerajaan surga. Siapa yang dapat memaknainya, siapa yang dapat menerimanya, hendaklah ia menerimanya. Jadi sekali lagi ya, Yesus ya tidak pernah mengajarkan tentang perceraian ataupun tentang poligami. Hati-hati kamu. Ya. Sudah? Itu perkataan Yesus tentang perceraian ketika seorang Farisi, ya, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, kenapa Musa, ya, dia memberikan izin? Lalu Yesus katakan, itu karena kedegilan hatimu. Tetapi sesungguhnya Allah, ya, menciptakan laki-laki dan perempuan dan menjadi satu daging. Oleh karena itulah laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Oke. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan tentang poligami. Jangankan berpoligami, bercerai pun tidak boleh. Tapi karena apa? Karena kedegilan hatimu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi mengenai tentang seorang perempuan yang bukan orang Yahudi, ya, lalu dia meminta untuk mendapatkan kesembuhan karena anaknya sedang sakit. Lalu Yesus katakan, ya, tidak patut, ya, anjing mendapat makanan dari meja tuannya, ya. Lalu dia bilang, iya Tuhan, seekor anjing itu pun makan jatuh dari remah-remahnya. Besar imanmu, dan dia menerima kesembuhan. Ya, artinya apa? Memang benar, ya, memang benar bahwa Yesus datang kepada Bani Israel pada saat itu karena Yesus ajarkan untuk bertobat karena orang Yahudi pada saat itu tidak mengenal lagi ya Allah, begitu ya. Jadi itu harus tahu konteksnya, bukan asal comot lalu kamu membuat pemikiran kamu. Tidak boleh begitu. Lalu kamu bilang seenaknya Petrus diajarkan untuk menerima kali lipat mendapatkan istri. Walah, kacau kamu mengajarkan. Itu bukan edukasi, itu penyesatan. Apalagi kamu ajarkan adalah kitab orang lain. Itu pantang itu. Itu tidak boleh. Oke, terima kasih. Oke, sebelum ke Bang Juma saya klarifikasi dulu biar ada momennya ya. Bang Edi, di Kristen boleh cerai atau tidak? Udah baca tadi, Mas. Enggak dijawab boleh atau tidak, baru ke Bang Juma nih. Tidak, saya kan sudah tidak baca boleh. tadi. Oke, tidak boleh ya. Baik, makasih. Bang Juma lanjut. Iya, jadi Anda salah ya. Anda keliru. Matius 19 itu kata Yesus boleh bercerai. Yang penting syaratnya zina. Oke? Ini data yang Anda baca ini boleh. Barang siapa yang karena kedegilan hatimu kan. Giliran Bang Juma ini. Giliran Bang Juma diam. Barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Jadi kalau orang Kristen hari ini kita lihat di Dukcapil atau di Departemen Agama, divisi Kristen ada ribuan, ratusan ribu per tahun cerai, itu karena apa? Karena zina. Berarti negara kita ini penuh dengan pezina gitu maksudnya. Oke? Jadi ini data untuk Bani Israel sekali lagi, bukan untuk Kristen. Kenapa sih kalian GR kali? Ini pengakuan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada kalian. Kalau kalian itu berkiblat ke Roma sana, berkiblat ke barat. Ini pengakuan Yesus, cerita-cerita kayak begini, Bung. Ini cerita tentang kehidupan Yesus yang dituliskan oleh pengarang, menceritakan tentang keadaan Yesus dengan pengikutnya, bukan untuk Kristen. Anda jangan GR. Jadi memang orang Yahudi itu tidak ada batasan nikah satu istri, nggak ada. Dalilnya kau tunjukkan sampai engkau bangkokan 2 hari sebelum kiamat, Anda tidak akan bisa menunjukkan itu. Gak bisa. Bahkan hasil poligami menjadi petikan-petikan indah buat gereja. Kalau tidak ada
kalau tidak ada poligami Tuhan, mampus kalian. Mampus kalian. Tuhan mengatakan jangan mempoligamikan aku. Tidak ada Tuhan lain selain aku. Apa yang kalian lakukan? Poligamikan Tuhan. Istri cemburu, istri sakit hati, istri iri, istri marah. Perasaan istri dijaga, perasaan pencipta langit dan bumi tidak dijaga. Bisa-bisanya Anda setia kepada istri, tetapi Tuhan Anda gantikan dengan manusia. Hasil dari poligaminya Yakub lahir, Anda tuhankan. Coba kalau Yakub tidak poligami, Anda menuhankan siapa? Petrus, Paulus. Ingat, jangan menghujat poligami. Yang kamu sembah setiap hari, Yesus itu adalah hasil dari poligami. Paham ya? Jangan mengutuk itu. Jadi jangan mengotori Anda. Sabar, sabar Bang, sabar. Kita edukasi, sabar, sabar. Kita edukasi. Anda membantah saya pun data Anda cuma remah-remah. Mengambil Matius 19, kenapa nggak teruskan sampai ke data nomor 29? Barang siapa yang meninggalkan istrinya, dia akan memperoleh 100 kali lipat di surga. Kenapa nggak terus ke situ? Di mana? Aduh, ya ampun. Matius 19:29. Ini pengakuan Yesus kepada muridnya. Lalu Petrus menjawab, emang Anda ini bagian dari Petrus? Tidak. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Anda bersunat? Tunggu, sabar. Diam dulu, belum giliran. Tahan napas. Tahan. Gini, sebentar. Pak Edi, ditulis aja momen-momennya, ditulis nanti Anda bicara, nggak ada yang motong gitu loh. Belajar diskusi. Ini saya lagi renang sebelum matahari panas. Tolong waktu saya jangan dipotong-potong. Iya. Oke? Dikatakan di dalam pengakuan Yesus kepada Petrus, Bani Israel. Bani Israel. Petrus Bani Israel. Bukan Petrus penjaga kandang guguk yang ada di kampung saya. Bukan. Ini Petrus muridnya Bani Israel dari ke-12 suku dari hasil poligaminya Yakub. Oke? Jadi yang Anda sebutkan itu Petrus, Simon, Andreas, Yohanes, itu semua hasil poligami, Bung. Kitab yang Anda baca itu kitab Yohanes, Yesaya, semua itu adalah kitab dari anak-anak hasil poligami. Bahkan Tuhan Anda itu adalah hasil poligami. Berhenti Anda menghujat poligami itu, karena Yesus memang betul, memang ngeri, karena ini kebenaran, Bung. Ini kebenaran. Inilah hebatnya Islam. Inilah hebatnya Islam datang memberi peringatan kepada kalian. Pak Edo, diam dulu Pak Edo, belum waktunya Anda. Anda bisa diskusi nggak sih? Jangan panas. Yang lain diam dulu ya. Yang lain diam dulu, Bang Juma belum kelar. Giliran Anda nggak ada yang motong kok. Ya. Mungkin Anda belum kenal saya, Bung. Saya Zulkifli M. Abbas, penginjil jalanan. Jadi apapun yang Anda ingin tahu tentang Injil, tanya ke saya. Karena saya tidak ada tendensi perpuluhan. Gratis. Ikhlas saya ngajarin Anda. Jadi Matius 19, Petrus bertanya jawab kepada Yesus. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Akan duduk juga kalian itu di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bukan kepada Kristen, bukan. Maaf. Ini pengakuan Yesus. Engkau 12 orang ini yang telah aku pilih akan duduk juga di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Bani Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapak dan ibunya, istrinya, anak-anak dan ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Istri ditinggalkan akan mendapatkan 100 kali lipat kembali. Itu apa namanya? Bukan poligami lagi. Sekolah, Bung, sekolah. 1 guru, 100 murid. Kalah 72 bidadari, kalah. Tapi ini bukan untuk kalian. Sekali lagi, ini untuk Bani Israel, bukan untuk serigala nyamar Israel. Silakan. Oke, begini. Anda kan sebentar Pak Edi ya, tolong kalau Pak Edi bicara, tolong yang lain jangan dipotong ya. Silakan Pak Edi. Oke. Jadi begini ya. Jadi pada yang mengaku penginjil jalanan, sekali lagi ya, saya langsung berkata Anda sesat ya. Ya karena memang Anda itu seorang Muslim, jadi Anda nggak paham tentang Alkitab ya. Sekalipun saya ini murid dari Profesor Katimin, seorang profesor ya, guru besar Islam di UMSU, Universitas Muhammadiyah. Saya itu dosen saya ya, dan saya sangat menghargai beliau.
ya, biar Anda tahu. Dan saya tidak pernah mencelah, bahkan mengajarkan tentang Quran yang saya baca untuk sebagai propaganda. Tapi Anda menggunakan Alkitab saya, ya, sebagai propaganda. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bilang tadi, ini saya baca ya, Matius 19 tadi ya, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah dan ibu, atau anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Sudah, lalu Anda mencopot ini ajaran Yesus, ya, sepertinya melegalkan Petrus untuk berpoligami, kan begitu ya. Nah, lalu Anda nggak lihat ayah dan ibunya, saudara perempuan dan saudara, itu berarti 100 kali lipat. Kalau misalnya cara pandang Anda yang begitu, Bang, ya, oke. Kan nggak begitu maksudnya. Makanya jangan diterjemahkan perkataan Yesus ini secara harafiah dalam arti pemahaman Anda. Ya, karena memang Anda punya doktrin 72 bidadari, ya kan, bisa berpoligami. Jadi Anda mencoba untuk memasuki ranah Alkitab, lalu Anda kumpulkan orang-orang Kristen di ruangan ini, lalu Anda mengatakan edukasi bahwa bisa untuk berpoligami. Ya nggak bisa lah begitu, sesuai dengan pemahaman Anda sebagai orang Muslim. Anda masuk ke ranah orang Kristen, lalu Anda mengajarkan seperti Anda tahu apa maksudnya. Kami belajar kitab ini, biar Anda tahu ya, nggak pernah selesai. Karena apa? Karena tidak bisa kita pahami seluruhnya ya tentang Tuhan, ya, tentang Allah ya. Kamu pun terbatas. Karena apa? Belum ada manusia ya yang dia dari surga atau dia yang dari neraka, beritahu kamu ya. Tetapi Yesus katakan, aku datang bukan dari dunia ini, akulah yang datang dari surga ya. Karena itu ya, dia ajak untuk apa? Bani Israel untuk bertobat, supaya apa? Supaya menjadi saksi ya. Ini Anda bilang Yesus mengajarkan atau menyuruh Petrus ketika dia meninggalkan ayah dan ibunya, ya, dia akan mendapat 100 kali lipat istrinya. Lalu bagaimana dengan yang lain? Berarti kalau begitu ayah dan ibunya juga dapat 100 kali lipat. Kan ngawur Anda itu. Kenapa hanya istrinya Anda bilang, yang lain-lainnya kemana? Nah, oleh karena itu tidak boleh menerjemahkan suatu ayat atau kitab ya dengan pemikiran Anda. Tidak bisa begitu, Bang. Lalu Anda bilang ini mengedukasi. Edukasi apa? Ya. Lalu Anda bilang tadi, ini ajaran gereja. Ini hanya tertuju kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, tetapi kitab ini juga diturunkan kepada kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Itulah menjadi kesaksian. Oke. Jadi begini saja ya Bang ya. Karena saya mau pergi sebentar. Ada tugas. Ya, begini saja, ya. Anda punya perspektif, ya, untuk mengatakan bahwa Yesus mengajarkan, ya, untuk berpoligami. Sedangkan Yesus katakan tidak boleh diceraikan, karena pada dasarnya dalam kitab Kejadian pun pasal 1 dan pasal 2, ya, Allah menciptakan Adam dan Hawa, tidak ada yang lain. Oleh karena itulah, oke, saya baca ya. Orang di sini katanya minta data ya, saya baca ya. Apa yang dibaca Bang? Ya, bentar dulu, oke. Nah, Kejadian pasal 2 ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara dan kepala segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu
seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka berdua telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, jadi, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi nggak ada, ya, nggak ada itu ajaran-ajaran poligami, tidak ada, dari kitab Kejadian pun tidak ada, ya. Tetapi dalam kehidupan, ya, orang-orang Israel atau Bani Israel, ya, dengan kehidupan mereka secara sosial, mereka itu hidup, ya, bisa berpoligami, tetapi Yesus kembali lagi kepada ajaran Allah, tidak bisa. Ya, itu yang tadi kita baca. Oke. Jadi begini aja, Bang. Saya apa ya namanya? Ini saya baru pertama dan saya pikir Anda sebenarnya ya sedang menyesatkan, ya, dengan dalil-dalil yang Anda bicarakan itu. Padahal Anda nggak tahu konteksnya. Cukup, Bang. Makanya kami atau orang-orang Kristen tidak pernah berbicara mengenai tentang cukup, Bang, kepanjangan, nggak, endingnya udah dapat, gitu ya. Jangan kemana-mana dulu. Nah, jadi kita kembali ke original teks saja ya. Cukup ya, Bang ya. Tadi original teks, Bang. Bukan. 1929 sebelum ke Bang Juma ya, 1929 itu Gunaika dihilangkan, gitu ya. Silakan Bang Juma, langsung ke Bang Juma lagi, Anda standby. Iya, baik. Jadi gini, saudara Edi Purba, Anda tadi menarasikan Yesus itu dari surga, Yesus itu dari surga, Yesus itu dari surga, Yesus itu utusan Tuhan Bapa dan seterusnya. Yesus begini. Justru karena itu dengarkan Yesus, percaya kepada ucapannya. Jangan Anda mengada-ngadakan ajaran yang tidak diajarkan. Di mana Yesus mengajarkan cukup satu istri? Orang yang meninggalkan ibunya, orang tuanya, bersatu dengan istrinya, bukan dikatakan cukup satu istri. Memang begitu. Orang yang 5 istrinya bersatu dengan istrinya, bukan jadi 2 mereka itu, menjadi 1 mereka itu. Yakub dengan 4 istrinya bukan menjadi 5, menjadi 1. Pahami itu dulu konteksnya. Barang siapa yang meninggalkan orang tuanya, ibunya, untuk bersatu dengan suaminya, untuk bersatu dengan istrinya, mereka bukan lagi 2, tetapi 1. Orang berumah tangga istrinya sampai 600, kayak Daud, kayak Salomo, itu mereka 1, bukan menjadi 700. Tidak. Kamu harus memahami itu. Itu yang pertama. Kedua, ini ajaran Yesus kepada Bani Israel, Bung, bukan kepada kita. Di antara Islam dan Kristen hanya ada yang nempel-nempel ke sana, padahal bukan pengikutnya. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba, waspadalah kepada non-Israel yang ngaku-ngaku sebagai Israel. Di antara ribuan kepercayaan di atas muka bumi ini, hanya ada satu agama kepercayaan yang nempel-nempel ke Yahudi, sampai-sampai kitabnya orang dianggap perjanjian lama ditempel di kitabnya. Itu agama apa tuh? Padahal itu bukan Bani Israel, ya itu serigalanya. Nah, kalau itu yang kedua. Kalau ketiga, kalau saudara mengambil Adam dan seterusnya 1 istri, ya memang wong di situ adalah manusia pertama. Sedangkan kita 1 ayah, 1 ibu, kita ribut. Apatah lagi kalau Adam punya istri 2, punya istri 3. Apa yang terjadi di atas muka bumi ini? Nah, untuk membenarkan apa yang saya katakan, coba Anda lihat dalam Kejadian 4 nomor 17. Di sana Kain menyetubuhi istrinya. Padahal saat itu baru 1 perempuan, baru ibunya sendiri, Hawa. Belum ada perempuan lain. Lalu siapa yang disetubuhi oleh Kain? Tidak ada perempuan saat itu, binatang yang disetubuhi, betina, kambing betina. Kejadian 4 nomor 17, Adam belum melahirkan anak perempuan, tapi Kain sudah menyetubuhi istrinya. Siapa istrinya di situ? Baru 1 istri loh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Anda harus lihat di dalam keluaran
Bismillah, bismillah, bismillah. Kejadian 12, sorry. Nomor 10, nomor 12. Data nomor 10 sampai nomor 20 Anda baca satu perikop. Sarah melakukan poliandri, 2 suami. Sarah. Sehina-hinanya Hagar, menurut pandangan saudara-saudara di awal di komal ini tadi saya simak, Hagar tidak pernah kemudian diperistrikan selain daripada suaminya Abraham alaihissalam. Sarah Anda muliakan, tapi dia poliandri, diperistrikan oleh Firaun. Pada saat dia menjadi istri sah Abraham, dia juga menjadi istri dari Firaun. Baca Kejadian 12 nomor 10 sampai 20. Ini yang Anda katakan mulia. Lalu tadi ada yang mengatakan Ismail itu anak zina, Abraham dengan Hagar itu berzina. Bung, Tuhan mengatakan di dalam kitab Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Anda telah mengutuk Abraham, mengatakan anaknya anak zina. Berarti Abraham berzina. Anda mengutuk Abraham. Wajar ketika hal-hal yang sepele tentang poligami Anda besar-besarkan, kemudian mempoligamikan Tuhan Anda lupa. Jangan ada ilah lain. Pada saat itu Maria belum mengandung, apalagi melahirkan. Begitu Maria melahirkan melalui Roma, melalui Paulus pada suratnya ke Roma 14 nomor 9, Yesus yang kau salibkan itu telah mati dan bangkit kembali menjadi Tuhan untuk orang-orang hidup maupun orang mati. Ini siapa yang ngajarin? Paulus. Jadi Anda itu pengikutnya siapa? Paulus. Jadi ketika Yesus menjanjikan 100 istri, jangan Anda panik, karena itu untuk Bani Israel. Harusnya saudara saya kalau jujur, oh Bang Suma Anda keliru. Itu Yesus menjanjikan kepada Bani Israel. Kami kan bukan Bani Israel, kami Bani Paulus. Kami disebut Kristen di Antioquia pertama kali pengikut Paulus. Jadi kalau Anda mengatakan, bagaimana dengan orang tuanya? 100 kali orang tua. Yes! Diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya kalau dia punya ibu satu, ditinggalkan ibunya, dia akan menerima kasih sayang 100 ibu. Dia akan menerima kasih sayang 100 ayah. Dan kalau dia meninggalkan istri, dia akan mendapatkan kasih sayang 100 istri. Apa yang dimasalah? Ini ajaran Yesus. Lagi-lagi di dalam kitab saudara Matius 13:23, yang ditaburkan di dalam tanah yang baik adalah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini ajaran Yesus. Markus 4:8, dan sebagian jatuh dari tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ini ajaran Yesus, Bung. Jadi kalau Anda satu istri tapi dompet penuh dengan kondom, apa gunanya? Apa gunanya? Sementara orang boleh bercerai di agama Anda. Lama, kalau saya dia langsung diikat lama, ini lama nggak diikat, gimana sih Bang Hendy ini? 30 detik. Orang di agama Anda tidak boleh bercerai. Di agama Anda loh ya, tidak boleh bercerai kecuali dengan satu hal, zina. Jadi kalau Anda jatuh cinta kepada orang lain, kemudian Anda tidak bisa bercerai, satu solusi. Apa itu? Berzina. Begitu ketangkap, cerai, nikahlah lagi dengan wanita yang Anda suka. Makanya kalau Anda ingin mengetahui kebenaran yang saya katakan, tanya Departemen Agama bagian Kristen. Berapa ribu tahun 2022 orang Kristen cerai? Apakah semua karena zina? Wallahu a'lam bishawab. Anda yang punya tanggung jawab untuk menjawabnya. Silakan. Tambah tidak boleh Pak Edo kurangi. Bentar, giliran Pak Edo dulu. Pak Edo udah selesai. Pak Edo lagi. Pak Edi Purba. Sorry. Pak Edi udah selesai Anda? Oh, silakan. Kalau ada yang silakan. Anda udah kehabisan napas? Bukan kehabisan napas. Kita Ya lanjutkan kalau nggak masih ada napas. Lanjut. Ini siapa yang bicara kah? Ya udah nggak bisa lagi Pak Edi ya. Oke, Anda standby. Ada teman Kristen yang mau maju lagi menggantikan Pak Edi? Kakak Nona itu Kristen. Iya. Siapa aja, kan ada Pak Fano juga. Siapa yang mau menggantikan Pak Edi silakan. Pak Fano mau? Kakak Nona mau? Dulu Kakak Nona lah. Karena enggak ini nanti kami kalau aku menyampaikan. Kakak Nona lah.
Oke, kalau begitu sebelum saya minta Bang Nandar. Assalamualaikum. Bang Nandar. Nah, Waalaikumsalam. bisa nggak dibacakan original teksnya itu Matius 19:29 yang tekstus reseptus aja 1550. Siap. Di situ ada Gunaika Ya, menghilang. Ini yang penting ini Pak. Ini LAI pembohongan nih di sini. Ya, Silakan. siap. Saya buka dulu ya sebentar ya. Ya. Matius 19 Izin ya Bang ayat- Juma ya, kita luruskan ya Bang Juma. Ya, siap sebentar ya. Iya, silakan. Di sini juga azan, Bang. Ya. Digedein Mbak Esti, Bang Nandar bentar kita lihat ini bagaimana kebohongan LAI menerjemah. Matius 19:29. Oke, sebentar. Bukan hanya Matius 19 ayat ke 29 sih, Markus 10 ayat 29 juga sama itu. Itu dikurangi. Sebentar ya. Matius. Oke. Matius 19:29. Oke, siap. Sebentar ya. Ada kata Gunaika ya itu dihilangkan itu. Oke, sebentar. Sabar ya teman-teman. Si Raja Bata agama apa Raja Bata? Udah. Kristen dia. Nanti habis ini saya dulu. Selamat siang, Pak Edi. Iya. Izin nanti ya, Pak Edi. Ya, biarkan dulu ini selesai dulu satu momen nih. Ini tadi intinya di sini tadi. Sabar ya. Selesaikan aja. Iya. Habis ini saya. Sabar Ini- dulu. Intinya di sini tadi. Ya, ini terjemahannya, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuannya, bapak atau ibunya, koma di sini ya, langsung ke anak-anak. Tapi di dalam Textus Receptus TR 1994, Ya. di sini saya bacakan, di sini tertulis Kaifas hos afahen hoikias he adelphos Adel Pos. he adelphos he adelphas He adelphas. he matera. Matera itu kalau dalam bahasa Inggris mother ya. Siapa yang meninggalkan ibunya? He fater, sorry. He fatera, siapa yang meninggalkan bapaknya? He metera, siapa yang meninggalkan ibunya? He gunaika. Gunaika ini istri. Setelah bapak dan ibu, kelanjutannya adalah istri. Tetapi di sini setelah ibu kita lihat siapa yang meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya. Setelah ibunya langsung kemana? Anak-anak. Ke anak-anak. Sementara di dalam original teks setelah metera, he gunaika, istri. Nah, di sini istri dihilangkan di dalam Betul. terjemahan. Kenapa dihilangkan, Bang Handi? Silahkan. Ya Bang Juma urusannya. Silakan Bang Juma. Kenapa Silakan, Gunaika dihilangkan? Kenapa dihilangkan? Itu dihilangkan karena menyembunyikan poligami itu. Karena sebenarnya tujuan daripada menghujat poligami itu sasarannya ke Islam, bukan dari poin Bibelnya, bukan dari poin pengajaran daripada Yesus, bukan. Tapi tujuannya memang ingin merendahkan status poligami itu. Padahal poligami itu bukan kewajiban. Poligami itu anjuran. Bayangkan aja di Islam itu, pawahida, cukup satu istri. Cukup. Yang wajib hukumnya satu. Yang sunnah adalah 2, 3, 4. Islam ketika ditanya, lebih mana diutamakan? Yang wajib atau yang sunnah? Maka umat Islam akan seluruh dia bergemuruh yang wajib. Sunnah itu ketika ada hal yang darurat, ada uzur yang membolehkan. Contoh, istri sakit dan dikhawatirkan tidak bisa melakukan persetubuhan. Kalau melakukan persetubuhan, maka istri penyakitnya akan semakin parah. Bisa jadi karena ada kanker, bisa jadi karena ada dan seterusnya. Itu yang perlu dipahami. Kemudian ini ujian untuk wanita. Apakah wanita itu lebih cinta kepada manusia daripada cinta kepada perintah Allah? Perintah Tuhannya jangan makan babi. Jangan makan babi kalau cinta kepada Tuhan.
Jangan mengatakan, oh yang masuk itu tidak haram, yang keluar yang haram. Ini buatan siapa? Menyelisih firman Tuhannya sendiri. Jadi ketika Tuhan mengatakan, wahai laki-laki, jika engkau mampu adil, beristrilah 1, 2, 3, dan 4. Tapi Tuhan mengatakan, engkau tidak akan bisa sehebat-hebatnya engkau berlaku adil. Engkau tidak akan pernah bisa berlaku adil. Apa maksudnya itu? Jangan beristri lebih dari 2, jangan. Jangan beristri lebih dari 1. Karena engkau tidak akan mungkin bisa adil. Tetapi kalau memang benar-benar kamu itu dalam desakan yang sangat dahsyat, ada hal yang sangat-sangat tidak bisa Anda lewati kecuali menikah lagi, maka lakukanlah itu. Tapi sangat-sangat adil. Ini artinya apa? Sama ketika diharamkan babi. Jangan engkau makan babi sebab itu haram bagimu. Diulang. Baik di dalam kitabnya Nabi Musa maupun di dalam kitabnya Nabi Muhammad SAW. Jangan makan babi. Tetapi ada uzur. Kalau darurat boleh. Sebatas darurat. Melewati masa darurat boleh. Jadi poligami itu larangan sebenarnya, bukan anjuran. Kenapa? Karena perintah wajibnya fawahida, cukup 1. Nah, ada nggak data itu di dalam kitabnya teman Kristen? Cukup 1 istri? Nggak ada. Yang ada, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut. Iya, kalau 1 dipersatukan menjadi, kalau 3 dipersatukan menjadi 1, siapa yang larang? Nggak ada larangannya. Jangan engkau berpoligami, nggak ada larangannya, nggak ada. Justru kalau teman-teman kita ini Kristen jujur, lebih baik kabur daripada mendengarkan kebenaran, daripada nanti gundul. Alangkah lebih indahnya ketika jujur mengakui bahwasanya Yesus yang disembah itu berasal dari hasil poligami. Kitab Daniel ditulis dari orang hasil poligami, Yeremia dari hasil poligami, apalagi kitab mereka, Yesaya dari hasil poligami, apalagi Pengkhotbah dari hasil poligami, apalagi semua kitab yang ada di dalam agama Kristen itu dituliskan dari anak-anak dari hasil popo lili gaga poligami. Titik. Tidak ada kitab di perjanjian lama yang tidak ditulis oleh anak-anak hasil dari poligami. Lu mau apa? Benci poligami, buang perjanjian lama. Benci poligami, jangan menyembah anak Maria. Karena Yesus berasal dari keturunan poligami. Jadi jangan mengotori mulut hanya untuk menyenangkan istri kalian. Oh, suami saya nggak mungkin poligami, wong kitab kami mengajarkan jangan. Tapi di belakang istri, hahaha. Saya punya staf banyak orang-orang non muslim. Saya ngerti, saya paham, dan saya banyak menjadi konseling bagi keluarga mereka. Jadi saya paham. Hati-hati bicara poligami. Abraham alaihissalam kalian hujat. Nabi Ismail kalian anggap bukan anak Abraham. Ini kalian belajar di mana? Kalian ini benar-benar serigala yang nyata-nyata buas benar. Nabi-nabi Tuhan aja pun kalian hujat habis-habisan. Makanya di awal tadi saya membacakan ayat Yasin, surah Yasin. Bagaimana orang-orang ini selalu memperolok-olokkan Nabi ketika datang kepada mereka. Siapapun yang tidak sepaham dengan gereja diolok-olok. Siapapun yang tidak sepaham dengan doktrin mereka diolok-olok. Ya hasratan 'alal ibad ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun. Tidak ada yang datang kepada mereka, pasti diolok-olok. Semua diolok-olok. Bahkan Yesus tidak lepas dari olok-olokan mereka. Terkutuklah Yesus yang mati di atas tiang salib. Apa ada penghinaan yang lebih rendah daripada itu? Saya kira begitu teman-teman sekalian. Saya pamit dulu sejenak 10-15 menit. Silakan diambil alih. Jangan pamit dulu. Saya mau bertanya. Sebelum bertanya. Sabar bang. Anda yang jangan kemana-mana. Tunggu saya 10 menit. Oke, saudaraku. Tunggu sebentar ya. Sebentar dulu. Moderator ambil alih dulu. Biar teratur. Kan ada moderator. Tadi sebelum saya ada itu ngaco gitu loh. 3 Kristen galaknya minta ampun. Giliran diatur. Bisa diatur nggak? Bisa anda diatur, dengar dulu orang ngomong sebelum bicara. Lanjut. Ya, jadi giliran saling sahut menyahut rame gitu. Saling punya data bertiga. Bang Juma sendiri. Pas saya atur, mereka kehabisan kata-kata, kehabisan napas di ujung akhir sesi. Dan minta ampun, kabur, pergi tanpa pamit begitu. Makanya kalau diskusi itu siapkan data, jangan asal ngebacot saja.
Giliran dikasih waktu, kehabisan tenaga, kehabisan data, asumsi sepanjang hari kan gitu. Nah, untuk itu diskusi, siapkan data. Seperti tadi ditampilkan bagaimana Matius 19:29 LAI membohongi Anda itu. Istri dihilangkan. Kata istri dihilangkan ini sebenarnya momennya di sini. Kata istri dihilangkan gitu ya. Kata gunaika dihilangkan kan begitu. Adelphos saudara laki-laki ada, Adelphas saudara perempuan ada, Fatera ayahnya ada, Matera ibunya ada, Gunaika kok hilang gitu loh. Kenapa bisa gitu loh? Kami ini Muslim di sini, brother-brother semua, kami itu tidak hanya di terjemahan saja. Apabila ada mencurigakan, kita ke original teks, itulah yang valid dalam hal berdiskusi. Ini bukan iman ya, dalam hal berdiskusi. Ini bukan iman, diskusi tapi gitu loh. Perlu, jangan jadi korban terjemahan saja. Nah, giliran udah dikupas begini, nganga salah satu jalan keluarnya adalah kabur. Ada tambahan Bang Nandar sebelum Bang Juma kembali, dia sholat. Ya, dulu silakan. Ini di laptop lebih enak, tadi di apa? Di handphone kecil ya kelihatannya. Nggak ada yang dulu Mbak Esti, Bang Nandarnya gitu. Ini edukasi bener loh. Nah ini. Iya benar. Tadi kan sudah klien. Masa Kristen nggak bisa ngomong? Dikit aja Bang. Ntar habis ini Bang, sabar. Ya, sabar ya. Tadi kan udah panjang lebar. Masa kan sesuai topik. Iya, sesuai topik nanti. Anda abis ini sekarang siapkan pulpen ya. Teliti dengan benar, baru Anda tanggapi nih. Silakan Bang Nandar. Saya tanggapi nanti. Sebentar, ya udah gantian. Nih teman-teman ya, jadi LAI ini memang sebuah lembaga yang banyak kemudian menyesatkan orang-orang Kristen di Indonesia. Salah satunya banyak terjemahan yang mengutip, menjiplak dari core of value Islam, Allah, Rasul, Nabi. Nah, kita lihat salah satu di antara kebohongannya adalah di dalam Matius 19:29. Tadi sudah diulas, tapi tidak apa-apa, kita ulas sedikit ya sambil menunggu Bang Juma. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, ini langsung ke anak-anak ya. Perhatikan entry point-nya di sini. Anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita lihat di dalam apa, teman-teman bisa langsung buka sendiri ya. Textus. Namanya di sini adalah Textus Receptus Biblos. Jadi teman-teman bisa langsung nih, saya tunjukkan ininya Textus Receptus Biblos. Langsung di Google langsung ketemu. Dan ini datanya valid sesuai dengan, bahkan kitabnya sendiri saya punya ya. Nih. The Greek New Testament sama isinya. Cuma kalau buka buku kan harus cari lembar per lembar. Kalau website kan langsung klik. Nah, kita baca di sini. Di dalam Textus Receptus, di sini disebutkan Kaifas hos afehen hoikias he Adelphos he Adelphas he Patera he Metera he Gunaika. Nah, di sini ada kata gunaika. Gunaika itu istri. Tapi kenapa di dalam LAI kata istri ini dihilangkan? Sehingga setelah kata bapak dan ibunya langsung ke anak-anak. Ya, langsung ke anak-anak. Anak-anak itu tekna ya, tekna. Nah, anak-anak itu ini nih, tekna. Ya. Nah, bahkan bukan hanya bahasa original teksnya, di dalam terjemahan King James Bible 2016 itu jujur loh, masih jujur dalam bahasa Inggris ini. Saya bacakan bahasa Inggrisnya. And everyone who has left houses or brothers or sister or father or mother or wife, masih jujur ini. Ada kata istri di sini. Tapi dalam bahasa Indonesia mereka hapus teman-teman. Makanya benar sekali firman Allah, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Terjemahin dong, celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah, tapi dari Paulus. Dijual dengan harga
Jual dengan sangat harga yang murah. murah. Oke, sambil menunggu Bang Juma, si Raja Batak ada yang ingin disampaikan. Jangan kemana-mana, topiknya di situ. Mau bertanya sebelum saya tanggapi, saya bertanya dulu. Simpel kok. Oh, mau bertanya saya. dulu. Boleh? Nggak ke topik dulu gitu? Nggak ke topik dulu? Saya tanya dulu. Kalau boleh bertanya, saya bertanya. Tapi kalau kemampuan kalian hanya bisa membahas Alkitab, ya saya izinkan. Ini ke Saya topik kan dulu. Ntar ada telepon, lanjutin dulu. Ntar. Sebelum saya bertanya, saya kan minta izin dulu. Boleh nggak saya bertanya mengenai agama kalian? Kalau boleh, saya akan bertanya. Tetapi kalau kemampuan kalian nggak bisa menjawab pertanyaan saya atau Al-Quran kalian nggak bisa dipertanyakan, ya silakan. Saya kasih pilihan gimana? Ente Atau tanggap gini aja, kemampuan kalian apakah hanya bisa kemampuan kalian apakah hanya aja yang sekarang sedang dibahas itu kenapa Lembaga Alkitab Indonesia mengurangi kata istri. Tenang Nandar, gak usah kebakaran jengkol. Nanti saya jawab itu, tetapi yang utama saya naik ini kan Komal Muslim. Mau kabur dari tema, Bang. Abang nih mau kabur dari tema ya, Bang ya. Kita kan gini, kalau mau kita kan diskusi dua arah. Masa cuma Kristen ditanya? Atau gini, tinggal jujur aja. Kami nggak bisa dipertanyakan Al-Quran, nggak mampu kami jawab. Habis. Biar saya ladeni kalian kan itu Ya, kan. silakan Anda bertanya, tapi Anda tanggapi dulu yang sedang dibahas sekarang. Ya, silakan Anda tanggapi terlebih dahulu. Paham nggak dengan kata-kata yang sederhana ini? Silakan. Ya, silakan dengar. Tanggapi dulu. Kenapa di dalam tanggapi terlebih dahulu? Paham nggak dengan kata-kata yang sederhana ini? Silakan. Ya, silakan dengar. Tanggapi dulu. Kenapa di dalam original teksnya ada kata istri, sedangkan di dalam terjemahan LAI kata istri dihilangkan? Kan saya cuma mau gini, bro. Apakah kalian gini? Kalau cuma saya jawab nanti itu kalian cuma ngotot-ngototan. Jadi izinkan saya dulu bertanya. Enggak gini, izinkan saya dulu bertanya satu kali. Nanti supos kalian baru bertanya. Boleh? Boleh atau tidak? Beresin dulu, Bang. Jangan kabur dari topik. Ente Beresin respon dulu, terlebih nanti selesai dahulu. baru tanya. Ente respon terlebih dahulu. Konteks kita membahas Alkitab bertanya dari tadi giliran Ente respon terlebih dahulu, baru nanti ada dua arah, biar nggak melebar kemana-mana. Orang saya aja naik masih di dalam membahas kenapa LAI menghilangkan kata istri hanya untuk menutupi bahwa Yesus menjanjikan 100 bidadari, 100 istri. Gitu loh. Ya, dengar. Kalau kita ke situ terus, nanti saya nggak ada kesempatan bertanya. Jadi lebih baik saya bertanya dulu, baru nanti Anda bertanya, baru saya jawab itu gimana? Atau jujur aja gampang kok, aturan kami nggak bisa dipertanyakan sebab kami nggak bisa jawab, habis. Kau itu sering bertanya di rumah aku dan kamu tuh tetap ngeyel. Kalau dijawab tetap ngeyel. Makanya sekarang coba ente tanggapi dulu topik pembahasan yang sedang kita bahas sekarang. Kenapa ente takut? Hah? Tunjukkan satu saja ya. Ente takut? Ente takut? Respon aja dulu itu, karena dari tadi saya lihat, saya nyimak aja loh dari tadi, saya baru bicara sekarang. Saya lihat, saya perhatikan, saya amati, saya observasi. Dari tadi teman-teman Kristen tidak ada yang sanggup kemudian menanggapi, meluruskan kenapa LAI menghilangkan kata istri, sedangkan di dalam original teksnya terdapat kata gunaika. Yesus menjanjikan 100 istri, 100 bidadari. Kenapa kata istri dihilangkan? Itu harusnya ada respon. Karena kenapa hal ini mengguncang teman-teman Kristen yang nyimak di bawah. Harusnya sebagai orang Kristen Anda memiliki kewajiban untuk meneguhkan iman-iman saudara yang sedang terguncang. Itu hal yang pokok sebetulnya yang harus Anda lakukan sekarang ini. Gimana? Gimana? Boleh saya bertanya nggak? Atau kalian cuma bisa boleh nanya tapi selesaiin dulu, Bang. Boleh nanya, udah dibilangin boleh nanya tapi tanggapi dulu. Dari tadi kok kita bahas terus, saya nggak ada kesempatan untuk bertanya mengenai agama kalian. Oh, dibahas terus. Karena belum selesai. Udah Hesti, tolong nih diatur Ini orang kok. Nanti habis dari situ kalian lompat lagi ke pertanyaan lain. Jadi nggak ada kesempatan Kristen bertanya. Tapi kalau kalian gentle, izinkan saya bertanya satu pertanyaan saja kok, gampang kok pertanyaan saya. Selesai dulu baru tanya. Ini kok ngerti nggak sih? Enggak ini dengar berapa muslim di sini? 1 2 3 4 5 7 8. Masa kalian hanya nggak bisa mampu menjawab pertanyaan saya? Masa kamu dari tadi nggak nyambung dibilang selesaiin dulu baru nanya? Gimana sih? Udah deh selesaiin dulu.
Jadi gini saudara-saudaraku Kristen ya, biar walaupun saya diturunkan, dengar kalian. Jadi kebenaran Islam itu harus mencari pembenaran dari Alkitab. Harus salah dulu Alkitab, baru Islam itu merasa benar. Sebab dalam Al-Quran juga tertulis bahwa Allahnya merintahkan supaya mereka membela agama Allahnya. Makanya nggak berani mereka ditanya. Makanya kenapa dari tadi nggak ada yang bilang nggak berani. Silakan Anda bertanya sepuas yang Anda mampu, tapi jawab terlebih dahulu. Anda bisa paham nggak dengan kalimat yang saya sampaikan ini? Itu aja kok. Kalau saya jawab, direspon dulu. Nggak, sekarang saya tanya, Anda mampu menjawab atau tidak? Bilang aja. Anda mampu menjawab enggak? Anda mampu merespon enggak? Anda mampu menanggapi atau tidak? Kalau tidak mampu, kalau tidak sanggup, katakan tidak sanggup. Gimana? Enggak. Sekarang kamu jujur terlebih dahulu bahwa Yesus menjanjikan 100 bidadari. Kalau Yesus menjanjikan 100 istri, karena Yesus terbukti menjanjikan 100 istri, akhirnya LAI menghapuskan kata istri di dalam Markus 10 ayat 29, di dalam Matius 19 ayat 29. Coba di sini. Gini bro, nggak ada gunanya. Kok gini bro? Sudah panjang lebar tadi yang Kristen menjawab, tapi kalian tetap sanggah itu. Sekarang Anda jawab. Sekarang Anda jawab. Tadi sudah saya tunjukkan loh original teksnya, dan Anda boleh meng-cross check. Anda boleh dan dapat meng-cross check data-data yang saya tadi sampaikan. Kalau kalian berani, silakan. Gimana? Berani enggak? Tampak menjawab itu. Anda mampu apa enggak? Kalau enggak mampu bilang, ya. Harus sportif dong. Tempat lagi ke pertanyaan. Gimana sih? Tadi kan sudah saya bilang, Anda boleh bertanya sepuasnya. Akan tetapi tolong ditanggapi. Kalau Anda tidak sanggup, kalau Anda tidak mampu, kalau Anda tidak bisa, katakan tidak bisa, saya tidak akan memaksa. Gimana? Takut bisa enggak? Padahal hanya satu orang. Loh, Anda itu tamu loh. Anda itu tamu di sini loh. Saya takut. Halo, gimana? Suara saya kedengar gak? Yesus itu terbukti menjanjikan 100 bidadari. Tertulis di dalam Matius 19 ayat 29. Kata istri dihapus oleh LAI. Kenapa dihapus? Karena ternyata Yesus menjanjikan 100 bidadari, 100 istri. Anda sanggup dan mampu menanggapi atau tidak? Sekarang saya tanya, Anda sanggup atau tidak menanggapi kalau Yesus terbukti menjanjikan 100 bidadari, 100 istri? Kenapa saya nggak mau menjawab itu? Karena kalau sudah saya jawab itu nanti loncat lagi ke pertanyaan lain. Loncat lagi, berarti Anda tidak mampu. Bunda Hesti, tolong ini gimana diatur nih? Saya tuh gak suka kalau saling ayal-ayalan kayak gini. Bunda Hesti, ini gimana nih? Misalnya apa yang menurut gimana Muslim? Bunda Hesti, tolong diatur ini. Ini otennya. Coba aja menurut kamu macam mana pendapatmu itu yang di apa orang ini? Iya, si Raja Batak ini gimana? Ente ini bawa-bawa nama Batak loh. Jangan malu-maluin orang Batak loh. Ditanya apa kok? Di sini loh. Kok takut? Loh, iya makanya tanggapi kalau enggak takut. Kalau Anda nggak takut, tanggapi. Si Raja Batak, Anda mau bertanya? Batal Muslim yang jago. Masa iya, Anda mau bertanya? Jadi kalian nunggu si Juma? Iya, Anda mau bertanya. Ya Allah ya Robin, Anda mau bertanya? Oke, ya silakan bisa. Ya, oke, tunggu dulu. Anda mau bertanya? Silakan Anda jawab dulu. Pertanyaan dari Bang Nandar. Selesaikan dulu satu, baru kita masuk ke baru. Selesaikan tuh. Nah, saya sudah pengalaman di situ, Bu. Kalau itu yang saya jawab, saya nggak akan ada kesempatan bertanya. Jadi lebih baik saya bertanya dulu. Baru nanti jawab dulu, jawab dulu, ini. Pokoknya Anda menjawab selesai. Anda jawab aja. Takut mereka. Satu pertanyaan loh. Karena baru gimana? Tidak ada. Kalau tidak mampu, turunin aja. Lebih baik begitu. Nanti kamu bilang diturunin, kamu bilang dikit. Udah tahu? Padahal kamu yang nggak bisa jawab, ya kan? Nanti kamu bilang dikit. Waktu saya nanti sini, masa saya 2 jam di sini, tapi saya nggak pernah
Istilahnya menjawab bertanya mengenai agama kalian kan Ya. itu. Oke, apa pertanyaanmu? Apa pertanyaanmu? Oke, siap? Ya, siap. Di surah Maryam 83, dengar. Di surah Maryam 83, Allah mengutus setan-setan. Di surah Al-Anbiya, Allah mengutus Muhammad. Pertanyaan saya, bisa nggak bersyahadat dengan tiada Tuhan selain Allah dan setan-setan utusan Allah? Ya sudah. Tidak bisa. Tidak bisa. Si Muhammad juga yang mengutus Allah. Setan-setan juga yang mengutus Ya, Allah. tapi tidak bisa. Kalimat dua syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesuai dalil. Silakan buka. Saya udah jawab tidak bisa. Saya jawab loh. Kok kamu saja? Kamu aja tidak menjawab tadi aja dikasih pertanyaan udah dijawab malah ngeyel. Dia Allah mengklaim dia mengutus Iya, Muhammad. saya udah dijawab tidak bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah. Di mana tertulis di Al-Quran? Nggak ada tertulis. Ya itu dua kalimat syahadat. Di mana tertulis la ilaha illallah La ilaha illallah. Apa sih ini pertanyaannya apa? La ilaha. Kalau kau nggak bisa. La ilaha illallah. Oh. Aku kasih ulangin lagi ya. Asyhadu an la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah. Halo, bagaimana? Boleh nggak? La ilaha illallah. Ustaz Ali, silakan Ustaz Ali jawab Ustaz Ali. Yang mengutus Muhammad Allah, yang mengutus setan-setan Allah, kan sama. Iya, apa pertanyaannya apa? Sorry. Pertanyaan saya gampang kok. Boleh nggak orang bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan setan-setan utusan Allah? Nggak boleh. Kok nggak boleh? Itu tadi ku jawab, gak terima dia Ustaz. Ya, karena itu karena itu bukan konsep Islam. Di dalam Islam, Rasul kami menjelaskan bahwa mahwal Islam. Apa itu Islam? Islam itu adalah antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu syahadat itu begitu. Allah juga mengklaim mengutus Muhammad. Di surah Maryam 83, Allah juga mengklaim mengutus setan-setan. Jadi apa bedanya? Sama-sama ya, betul. Segala sesuatu di muka bumi ini hanya satu yang maha mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan saya di Al-Quran kalau ada syahadat. Silakan. Masa gini? Loh, tadi saya sudah sampaikan. Enggak, sekarang begini, si Raja Batak, saya tanya sama Anda. Apakah di dalam keyakinanmu Tuhanmu tidak mengutus setan? Setan-setan itu utusan Allah. Allah juga mengklaim si Muhammad utusan Allah, sama-sama loh. Enggak nyambung, pertanyaanmu enggak nyambung. Saya tanya sama Anda, apakah di dalam kitabmu tidak ada ayatnya bahwa Tuhanmu mengutus setan juga? Saya bacakan ayatnya, biar semua orang tahu. Biar kita diskusi dalil, oke? Saya bacakan dulu surah Saya bacakan Al-Anbiya itu. Sabar. Baik. Enggak, yang kamu sedang bahas yang mana ini? Al-Anbiya atau Maryam? Surah Al-Anbiya. Baru yang saya tadi kau baca surah Maryam, gimana sih? Dengar, di surah Al-Anbiya Allah juga mengklaim mengutus Muhammad. Di surah Maryam 83 Allah juga mengutus Muhammad. Jadi sama-sama utusan. Dengar, di surah Maryam gimana? Surah Maryam 83. Poinnya apa di situ? Allah mengutus setan-setan. Kepada siapa itu? Tahu saya mau kepada siapa? Kepada orang kafir. Ya udah, kamu kalau mau bersaksi silahkan. Itu bukan manusia. Kalau kamu mau bersaksi bahwa setan adalah utusan, ya buat kamu ambil pelajarannya silahkan. Karena kamu memang tidak beriman kepada Allah. Karena di situ bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzuhum azza. Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Nah, kamu mau bersaksi bahwa kamu sekarang pelaku maksiat. Lalu kamu mau persaksian bahwa ketika kamu bermaksiat adalah atas dorongan setan. Ya udah. Boleh nggak orang lain bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan setan dan Muhammad sebagai utusan Allah? Boleh nggak bersaksi situ?
Nah, sekarang oke. Kalau buat orang kafir silakan kalau kamu mau, silakan. Dan kamu ikuti langkah-langkah setannya ya. Ikuti ajaran setannya ya. Jangankan cuma Allah pun saya nggak percaya. Saya bertanya. Di situ kan konteksnya mereka berdua. Nah, terus ngapain nanya ke saya? Lah, kamu kan nanya bolehkah? Ya udah, karena di sini setan itu untuk orang-orang kafir loh. Kamu orang kafir bukan? Gini bro. Ya, Raja Batak, kamu orang kafir bukan? Ya ada selain Allah dan. Ya udah, kalau kamu orang kafir silahkan, setan itu jadi panduanmu. Ya. Di dalam Al-Qur'an, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi, bahwa barang siapa yang kufur kepada setan dan beriman kepada Allah, dialah yang berpegang kepada tali yang benar. Nah, kalau kamu mau ngambil persaksian setan sebagai pimpinanmu, silahkan. Karena di situ memang Al-Quran menyebutkan untuk orang-orang kafir. Lain. Gini bro, kalau Muslim bersyahadat begini bro, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah dan setan-setan. Benar gak? Loh, sekarang nambah. Sekarang nambah ya. Oke, buat saya bilang sekali lagi, ingat ya. Buat orang beriman, buat orang Islam itu sudah dipandu caranya. Tadi ketika ditanya bahwa engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, sekarang ada orang kafir nih nanya, boleh nggak bersaksi setan? Silahkan. Memang setan itu diutus untuk orang kafir tuh. Nah, apalagi kamu jadikan, apalagi mau, kamu mau kan setan jadi panduanmu kan? Kamu mau setan jadi panduanmu? Ada nggak terjadi Al-Quran syahadat? Ada. Berarti boleh juga bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad setan-setan utusan Allah. Kan boleh. Oke, kamu mau kan? Kamu mau bersaksi kan bahwa setan itu kan utusan Tuhan kan? Kamu mau mengikuti ajaran setan kan? Hah? Nah, kamu mau mengikuti ajaran setan kan? Kan sama-sama ajaran si Muhammad dan ajaran. Oh enggak, kalau saya enggak, tidak diajarkan. Tidak diajarkan. Oke, sekarang begini, saya tanya lagi sama Anda. Ketika saya tanya balik, kamu nggak bisa jawab. Di dalam kitabmu, seingatku ya, di 2 Raja-Raja 22, di situ dikatakan Tuhan mengutus iblis ke mulut para nabi. Nah, kamu percaya nggak kalau iblis itu utusan Tuhan? Itu kan ke Muslim diutus bro, bukan ke orang lain. Loh, berapa Ustaz? Ini kitabmu. Berapa? Kitabmu. Itu kitabmu 2 Raja-Raja 22 itu. Bukan, maksud saya Al-Quran itu kan diutus apa? Muslim bro, bukan kepada Kristen lain. Enggak, iya, kalau setan itu buat orang-orang kafir karena mereka memilih setan gitu loh. Ya itu udah jelas. Nah, sekarang kamu kalau mau paksakan di dalam kitabmu bahwa Tuhan mengutus roh dusta ke mulut para nabi-nabinya. Nah, kamu mau jadi juga tuh setan itu. Kamu mau ambil persaksian? Ambillah. Di surat Yunus ayat 2 mau diambil? Mau diambil? Enggak, sekarang saya tanya sama Anda. Kalau sudah dijawab, saya coba jelaskan dengan jelas. Kamu masih mau menyangkal? Saya ingin tahu pemahamanmu dengan kitabmu. Ya, di dalam kitabmu dijelaskan Allah mengutus roh dusta kepada mulut para nabi. Allah menaruh roh dusta ke dalam mulut para nabi di situ. Nah, berarti setan di situ adalah iblis juga utusan Tuhanmu. Iya. Nah, gimana? Di surat Raja-Raja berapa? Di surat Yunus ayat 2, Allah berkata bahwa Ustaz Alif, loncat-loncat lagi. 2 Raja-Raja berapa? Ya, sebentar. 2 Raja-Raja 22 seingatku ya. Sebentar. Bukan. Bentar ya. Sorry. Bentar, sabar. Ini sih Batak ini nggak mau gantian itu. Iya, emang nggak mau gantian. Tapi dia memang ini tipikalnya ketika mengambil persaksian bahwa setan itu adalah sebagai pedomannya gitu. Ya, jadinya kayak gini. Masa si jadinya kayak gini. Nah, mulai error ya. Mulai error sebentar. Mulai error. Arab. Tertulis sebentar, mulai error. Terus Muhammad kepada kaumnya dengan berbahasa Arab. 1 Raja-Raja ini ya. Udah dibuka. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Buka dulu surah Yunus. Surah Yunus 1 Raja-Raja 22 23. Saya tadi salah sebut 2 Raja-Raja. Atau si Jumat dulu menjawab, siapa tahu nggak ada ilmu kalian. Santai kok bilang Bang
cuma gak ada ilmu sepak kok nanti. Baluan macam Iya, nggak tahu orangnya. Udah kau yang nggak bisa kasih pertanyaan, kau bilang pula gak ada ilmu orang. Nih. Baluan. Dengarkan, Raja Batak. Dengarkan nih. Ayat loh. Menurut surat Yunus Ya ayat. kau dengarkan itu orang ngomong Baluan. Kau dengarkan dulu itu, kau dengarkan itu. Baluam, Ayo. dulu kau. Baluam, diam dulu kau. Macam mana pula kau ini gak bisa diam, tak sumpah. Udah dengar itu, satu itu kau biar dijelasin Baluan dengar dulu. Iya silakan Bang Nandar, bacakan Bang Nandar. Baluam, aduh. Si Baluam. Bacakan aja Bang, bacakan aja. Ya, dengarkan Baluam ya. Ini satu raja-raja, aduh si Baluam ini nggak bisa diam. Udah baca Bang, baca. Satu raja-raja 2223. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Itu sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Bahkan Baluam, bukan hanya di dalam satu raja-raja 2223. Baluam, Baluam, dengarkan gua Baluam. Aduh, Baluam ini nggak bisa diam Baluam. Ini Muslim. Baluam, aduh si Baluam, nih dengarkan Baluam ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Yahweh. 1 Samuel 16:14. Hal ini juga disebutkan di dalam 1 Samuel 16:15, 1 Samuel 16 ayat 23, 1 Samuel 18 ayat 10, dan 1 Samuel 19 ayat 9. Allah mengirimkan roh jahat untuk mengganggu Saul, raja orang Yahudi pertama. Tuh di dalam Alkitabmu saja ternyata Tuhanmu yang katanya Yahweh itu mengutus iblis kepada Saul, raja pertama orang Yahudi. Duh. Kau dengar tuh Baluam? Datang di kebenaran. Udah kau dengar tuh Baluam? Bersaksi. Sekarang kau bersaksi. Lu bersaksi tuh atas nama Tuh, siapa tadi? tuh. Atas nama setan. Kayak disetel apa gitu, ngomong nggak berhenti nggak mikirin jawaban, yang penting habis napasnya gitu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sama kemarin juga. Ini dia malu apa enggak ya gini ya dia ya? Mana punya malu dia? Kebalik. Kenapa pada turun semua? Kabur. Kok kabur kau? Kabur? Ulah, kok kabur kau? Kenapa kau kabur? Kenapa kau kabur? Ada pertanyaan syahadatain di dalam Al-Quran. Al-Quran menyatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'ima bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim. Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari. Jadi ini jelas syahadat dalam Al-Quran. Ya. Persaksian umat Islam bahwa tiada Tuhan selain Allah dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Umat Islam itu komplit. Lalu kemudian ada pertanyaan tadi dari teman kita, kepada siapa iblis itu diutus, kata beliau. Maka bacakan Al-Quran Asy-Syu'ara ayat ini. Ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu diutus? Tanazzalu ala kulli affakin azim. Tanazzalu ala kulli affakin azim. Mereka setan itu diutus kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Yulqunas sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka sedangkan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghaw. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Jadi ini jelas siapakah mereka yang kemudian dikatakan pendusta. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun.
pendusta-pendusta itu adalah orang-orang kafir. Nah, kepada mereka lah kemudian kata Allah, setan-setan ini diutus, hal unabbiukum ala man tanazzalu syaya. Jelas bagi kita ya teman-teman, jelas Bang, bagi kita. ada Demian di bawah, mau diskusi nggak Bang? Tergantung, di sini ada Dinda Nanda. Kalau saya malas orang yang Kristen tapi yang dibawa Tuhannya Yahudi. Lalu kemudian lalu Al-Quran mengatakan wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu adalah penolong setan untuk durhaka kepada Tuhannya. Jadi Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Furqan, ini ada noise yang membuat sakit kuping dari tadi. Al-Furqan ayat 55 mengatakan bahwasanya wa kanal kafiruna ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu adalah penolong setan untuk berbuat durhaka kepada Allah pencipta langit dan bumi. Jadi kalau hari ini kita menemukan teman-teman itu mengajarkan menyembah kepada sesama manusia, itu karena Al-Quran menerangkan wa kanal kafiruna, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah penolong agar manusia itu ingkar, berbuat durhaka terhadap Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran juga ya, dalam surah An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk mengajarkan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Termasuk Yesus mengajarkan jangan menyembah selain daripada Allah. Karena selain daripada Allah itu tagut. Tagut itu termasuk Yesus yang disembah. Pokoknya siapapun apa yang disembah selain daripada Allah itu tagut. Itu berhala. Itu perintah penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan begini, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwah wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Itu data itu. Kalau nggak salah di Al-Baqarah itu diterangkan seperti itu. La ikraha fiddin. Ayat berapa itu, Dek? 256 itu saya ingatku. 256 257 kalau salah. Barang siapa ingkar kepada tagut, sembahan selain daripada Allah, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tak akan pernah mungkin terputus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Wallahu sami'un alim. Jadi orang-orang yang menyembah selain daripada Allah adalah orang-orang yang menolong iblis, setan di dalam keingkarannya kepada pencipta langit dan bumi. Aku akan menyesatkan. Dari keturunan Adam aku akan menyesatkan. Aku akan mendatangi mereka dan hanya sebagian kecil dari mereka yang kau dapati beriman, bersyukur padamu. Nah, dengan cara apa iblis kemudian menyesatkan manusia? Apakah dengan cara begitu Bang Handi jalan di tempat yang gelap, tiba-tiba iblisnya muncul di jalan? Ya, Bang Handi kau mau kemana? Masih mau aku datang besok? Tidak. Bukan begitu cara iblis menyesatkan. Secara halus iblis itu masuk ke dalam manusia, menggunakan manusia untuk mempengaruhi sesamanya manusia, memujuk manusia untuk meninggalkan ajaran Tuhan, menuju kepada ajaran tagut, menyembah kepada sesamanya manusia. Siapa yang kemudian bertepuk tangan ketika kemudian dikatakan Tuhan datang di atas muka bumi ini, mati dia atas tiang salib untuk menebus dosa manusia? Siapa yang bertepuk tangan? Dan siapa yang bersedih? Yang bersedih adalah murid-murid Yesus. Yang bersedih adalah ibundahnya Yesus. Yang bersedih adalah ayahnya Yesus, Yusuf. Yang bersedih adalah pengikut-pengikut Yesus. Yang bertepuk tangan siapa? Kira-kira kalau teman Kristen kita hadir pada saat itu, dia masuk dalam kelompok yang bertepuk tangan atau yang menangis? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa yang bertepuk tangan ketika kemudian Yesus itu dibunuh? Murid-muridnya, ibu yang melahirkannya, ayah yang memeliharanya,
tetangga-tetangganya? Siapa yang bertepuk tangan? Kira-kira kalau Islam hadir pada masa itu, umat Islam hadir pada masa itu, dan umat Kristen hadir pada masa itu, di mana kubu Islam dan di mana kubu Kristen pada saat Yesus ingin ditangkap dan dieksekusi? Di sanalah iblis kita bisa lihat. Jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Perintah Tuhan dalam Keluaran 23 nomor 7. Ketika ada perintah itu, pasti umat Islam pasang badan, kuda-kuda sejajar, kuda-kuda sama kaki, untuk kemudian membela dan membentengi Yesus dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi yang lain, wah jangan, dosa kami ingin ditebus, biarkan dia mati supaya dosa kami ditebus, supaya kami bisa hidup kekal, matikan aja dia segera. Siapa tuh yang kayak gitu tuh? Nah, lalu siapa yang bertepuk tangan di balik layar? Dialah yang kemudian Yesus katakan, akulah yang memilih engkau yang 12, tapi salah satu di antaramu adalah iblis. Siapa itu? Siapa itu? Yang berkhianat. Apa hasil dari pengkhianatan? Pembunuhan. Mari kita lihat ya secara data ya teman-teman, supaya kita nggak dianggap sebagai penghujat. Di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata salah satu dari kalian adalah iblis. Itu pengakuan Yesus dalam Yohanes 6:70. Salah satu di antara kalian adalah iblis. Yohanes 13:27, iblis itu merasuki Yudas. Matius 26 nomor 48, siapa yang Yudas cium itulah Yesus, tangkaplah Yesus. Yohanes 11:30, maka matilah Yesus. Roma 14:9, Yesus bangkit supaya menjadi Tuhan. Roma 10 nomor 9, siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan maka akan diselamatkan. Terstruktur. Siapa yang pensiun setelah ini semua terjadi? Siapa yang pensiun? Tidak mau lagi menggoda manusia karena sudah ada penggoda-penggoda yang mewakili mereka. Siapa? Dengan menggoda dengan ekonomi, menggoda dengan Indomie, menggoda dengan pengobatan, banyak hal yang dipakai untuk menggoda. Siapa itu? Perpanjangan tangan dari alam kegelapan. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Di sini ada guru kita hadir, Dinda Najak. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Sesi kita yang tadi, siapa yang mengutuk Nabi Abraham, jelas yang mengatakan Nabi Ismail adalah hasil zina, Hagar itu adalah budak dan seterusnya. Itulah yang mengutuk Abraham alaihissalam. Lalu siapa yang memuliakan keturunan Nabi Abraham alaihissalam? Hanya umat Islam. Ketika keturunan Abraham alaihissalam disebutkan, diikutkan dengan pemberkatan kepada mereka alaihissalam. Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, Daud alaihissalam. Kalau mereka baca kitabnya, hanya hujatan, pengolok-olokan kepada keturunan Nabi Abraham. Jadi jelas hari ini ketika dalam Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Alhamdulillah, umat baginda Rasulullah Muhammad SAW disibukkan dengan melakukan pemberkatan kepada Nabi Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Sementara tetangga kita di sebelah mengaku anak Tuhan, tapi tak ada satupun utusan Tuhan yang lolos dari hujatan dan penghinaan mereka. Demikian dari saya, Zulkifli M. Abbas, mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, kok merdeka Bang, bukan Allah Akbar.